Itu artinya maring kepada Allah. Ini menjelaskan bahayanya ujub. Belum semuanya. Bahayanya ujub sebagian saja. Jadi ujub itu bahayanya banyak. Pertama, ujub itu bisa membuat orang jadi takabur, jadi sombong. Karena salah satu pintunya sombong itu ujub. Jadi kita pertama itu ujub dulu, dan memang samar, deteksinya sulit. Dan kalau terjadi ujub itu nanti, misalnya ya tadi sedekah, kita sedekah tidak ada yang tahu, kita pendam saja dan cerita-cerita, tapi kita bangga dengan sedekah itu ujub. Kita tadi menyendiri sepi beribadah begitu, bisa ujub. Tapi lama-lama tidak puas kita. Masuk sedekah wis akeh, gak ono sing perlu. Wah, kita terpancing untuk cerita. Masuk ibadahku sekian lama, tekunnya sebegini, kok gak ono sing ngerti. Terus update status, fotone selfie gitu. Itu menggiring kepada kiber sombong. Lah kalau sudah sombong, ya sudah, seperti kemarin atapnya sombong macam-macam itu. Ini kaitannya dengan sesama manusia. Nah kalau dengan Allah saja bagaimana? Nah ini ujub. Jadi ujub itu melahirkan kiber, kesombongan. Kalau sombong berarti ada orang yang disombongi. Tuh. Berarti dia nanti akan diteraskan kalau sudah muncul ujub. Usahakan ujub ini kamu padamkan. Kalau ujub ini tidak kamu padamkan, nanti berujul jadi takabur. Nah ini dalam konteks sesama kalau takabur. Nah sekarang kepada Allah tapi kalau ujub kaitannya dengan Allah saja, itu akan membuat kita lupa kepada dosa-dosa kita. Kita sudah banyak sedekah, kita merasa bangga tanpa perlu cerita orang. Kalau kita punya perasaan bangga terhadap sedekah kita, itu akan membuai kita, memperdaya, mengelabui kita, menutupi dosa-dosa korupsi kita. Jadi sedekah yang banyak kita berikan, terus kita merasa bangga, itu kita membuat kita lupa terhadap dosa meraih harta yang haram-haram itu, lali, korupsi, suka mencuri, karena sedekah itu membuat kita bangga. Tidak hanya itu, ya. Dosanya itu karena sudah tidak terlihat, tidak dia ingat, merasa lupa. Seandainya ingat, merasa sudah diampuni. Kan sudah saya sedekah banyak. Jadi kalau korupsi sedikit-sedikit, diampunilah, kira-kira begitu. Jadi tidak sungguh-sungguh kemudian mengejar dosa-dosa yang dia jalani karena bangga. Jadi sebetulnya orang itu hanya ngatur konsentrasinya saja. Kita itu perlu mengatur fokusnya kita, menggeser-geser fokus. Kalau kita fokusnya merasa bangga, kita kehilangan fokus lain apa? Dosa yang perlu kita hilangkan. Akhirnya ya tidak. Kalau dia melakukan ibadah, melakukan amal baik, selain bangga, lupa akan dosa, itu pasti menginjak yang ketiga apa? Merasa punya hak, merasa GR bahwa Allah itu memberi pahala dia. Kegeeran akhirnya. Jadi tahapannya seperti itu. Pertama ujub merasa bangga, terus lupa akan dosanya tidak diperbaiki,
malah sebaliknya merasa GR, dia sudah melakukan kebajikan terus merasa kegeeran. Nah ini pasti Tuhan itu sudah seharusnya. Tuhan kok seharusnya? Emang kamu angkanya Tuhan kok? Ngarani Tuhan seharusnya. Jadi urutannya begitu. Orang yang sombong, ya, orang membanggakan dirinya itu terbuai. Ya sudah, dia lupa bahwa Allah itu akan mengancam, Allah itu menyiksa, merasa dirinya sudah terhormat, merasa punya hak, itu memuji-muji diri sendiri. Ini kalau ibadah. Kalau akal bagaimana? Kalau kaitannya dengan pendapat akal, ini kan kaitannya dengan ibadah. Bangga membanggakan ibadah membuat kita lupa akan dosa dan bahkan nanti merasa berhak Tuhan seharusnya demikian kepada saya karena saya punya hak. Ini karena ini aspek ibadah. Sekarang kalau aspek ro'yu, apa berarti ro'yu itu yang pendapat yang benar. Kaitannya dengan pendapat kita, kalau kita merasa pendapatnya sudah benar, merasa bangga, pasti kita tidak mau tanya-tanya lagi, tidak mau bermusyawarah lagi, ya. Terus merasa ya sudah ini, merasa otoritasnya tunggal kepada dirinya sendiri. Kalau mau tanya orang lain yang lebih alim itu enggak. Bahkan pendapatnya salah itu juga merasa bangga. Kalau sudah seperti itu sudah tidak bisa dinasihati. Salah loh kan, kamu itu salah pendapatnya. Kata siapa salah? Ini pendapat paling baik itu. Yang lain salah semua, itu saya yang benar. Jadi kalau urusan dunia mungkin bisa dibuktikan. Kalau urusan akhirat, wah malah bahaya ini. Kaitannya dengan akidah misalnya, itu jauh lebih bagaimana, lebih membahayakan. Jadi kata Imam Ghazali, kita harus mengabaikan, kita harus selalu curiga. Ittahama nafsahu, mencurigai diri kita. Jangan mengandalkan pemikiran kita, tapi kita istaddo'a binuril Quran, mencari kebenaran melalui Quran dan turunannya. Minta tolong, bertanya kepada ulama, ya, membiasakan mau terus belajar tanpa pandang usia, ya, bertanya kepada ahli basirah. Kalau itu kita bisa melakukannya, yusiru ilal haq. Jadi itu contoh-contoh bahayanya ujub. Ujub pertama itu nanti bisa menjadikan takabur. Jadi takabur ini kepada sesama manusia. Kalau ujub bahayanya, kalau apa itu takabur kemarin sudah dijelaskan prinsip detail. Kalau kaitannya dengan Allah, kita merasa sudah berbuat baik, bangga, tidak merasa punya dosa, bahkan kita merasa kegeeran, Allah akan beri kita karena kita sudah punya berhak itu kepada Allah. Kaitannya aspek ibadah. Nah, kaitannya dengan amal, dengan akal, pendapat bagaimana? Merasa pendapatnya benar, akibatnya tidak tahu tanya, tidak mau musyawarah, tidak bisa dituturi. Ini masih penting ini kalau urusan dunia bisa dibuktikan kebenarannya, divalidasi. Tapi kaitannya kalau akhirat, akidah, yo nunggunya akhirat. Nah, berarti dia seharusnya kita selalu mencurigai diri kita. Jangan mengandalkan pendapat amal kita. Mintalah dukungan atau ya minta bertanya kepada orang yang lebih mau bertanya, membiasakan belajar, terus belajar. Nah itu yang hak ya seperti itu. Jadi ini kalau diskemakan bisa ini ya. Jadi bahayanya ujub
dengan manusia itu akan jadi takabur. Kemarin sudah bahayanya takabur ini. Terkait dengan Allah, yaitu nanti merasa bangga tidak punya dosa, merasa berhak atas diri Allah. Ini di aspek ibadah. Terus ada aspek yang kedua, berarti ada aspek kedua itu tadi, apa pendapat akal, merasa pintar, merasa benar, sudah tidak mau bertanya dan seterusnya. Saya menghakimi